Mau kan? Mau. Oh iya. Ya, boleh Pak Asep. Sampai bapak sudah makan? Belum kan? Sudah. Wah, aku jualan di sekolah. Bapak yang belum makan, bapak belum? Aduh, sayangnya kamu traktir Pak. Saya ini kan tuan rumah. Ini namanya tiwul. Ini tiwul Trenggalek. Tiwul Trenggalek. Ada sayurnya ikan asin ya. Ikan asin ini dari otak. Sama apa ini? Urap-urap daun singkong ya. Pakai anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulu Tramigasi. Di kesempatan siang hari ini kebetulan kami ada kegiatan tadi posyandu di Balai Desa SP5. Dan secara kebetulan untuk siang hari ini kami kedatangan salah satu YouTuber yang ada di Kalimantan Utara, yaitu Mas Asian Survivor. Kebetulan di siang hari ini masih nongkrong di tempat kantinnya Mas Pangat. Nah, juga ditemani dengan sesama YouTuber dari SP10. Petani Tran, salah satu SP yang mungkin di wilayah Kaltara, Kabupaten Bulungan ini termasuk terbaru. Populer Pak. Populer. Ada yang sempat viral, ada yang juga. Nah, jadi seperti inilah suasana teman-teman. Ini Mas Rival, warga kami yang di UPT SP5. Ya seperti inilah keadaannya sekarang selama hampir 11 tahun kita di SP5. Nah, mungkin nanti paling tidak setelah artinya SP5 itu terupdate lah bahasanya, bisa dilihat dengan media luar. Paling tidak harapan kami sih ada perubahan lah nanti, apa yang mungkin kita perlukan di sini seperti itu. Mungkin ini sedikit Mas Rival saya mau menanyakan lah. Artinya kan saya sudah tahu YouTube sampai itu udah besar lah di Kaltara kan. Nah setelah dengan masuk kemarin kan masih belum ada saya lah yang dampingi, masih sampai sebatas mungkin iseng-iseng kan di SP5. Nah dengan adanya saya nanti sampai menggandeng saya, harapan sampean seperti apa? Ya, Bapak karena Bapak keluarga asli, maksudnya Bapak yang tinggal di sini, Bapak lah yang sebenarnya bisa punya kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa menyampaikan ke dunia luar bagaimana perkembangan di lokasi ini dan tantangannya seperti apa gitu ya. Jadi ya seperti Pak Jumiran dari SP10, beliau lah yang bisa menyampaikan kondisi siang malam di sana. Jadi ya tentu saya sangat dukung Pak. Jadi mungkin bisa ditingkatkan lagi kualitasnya, baik pengambilan videonya dan bagaimana interaksi dengan masyarakatnya supaya masyarakat di luar sana tahu. Jadi sudah tidak ada apalagi alasan lagi untuk kita menutupi kondisi yang sebenarnya ada di lapangan gitu ya. Dan kondisi karena yang lapar itu yang Bapak Ibu yang rasakan di sini, bukan orang yang di atas sana gitu. Jadi kalau misalnya ditutup-tutupi yang rugi siapa? Ya gitu, bukan mereka yang di atas sana gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menjelaskan bagaimana kondisi, apa tantangannya, itu adalah hak Bapak Ibu untuk bersuara gitu, untuk menyampaikan. Jadi syukur-syukur ada seperti Pak Tumilan, Pak Jumiran bisa menyampaikan, dan warga di sini juga jangan pelit informasi gitu ya, karena mungkin oke lah dari YouTube-nya mungkin ada, tapi tidak akan sebanyak ketika ada yang datang membantu. Itu yang maksud saya di sana gitu. Ada yang membantu. Saat ini kalau di lokasi yang kita kunjungi ya, saya bukan bermaksud untuk menjanji apapun di sini gitu. Saat ini kita sedang membangun rumah untuk salah satu ibu yang ada di sebuah satuan pemukiman. Dan itu bukan satu, kita sudah total ada 6 rumah yang kita bangun. Dan ada yang kita belikan lahannya, kita bangunkan jembatan, kita bantu dari peningkatan fasilitas musolanya dan lain-lainnya itu ya bisa nonton sendiri lah di YouTube kita. Dan saya tidak berbangga dengan itu sama sekali, karena itu bukan uang saya. Saya hanya langsung meneruskan gitu. Uang itu ke mereka yang membutuhkan. Misalnya donatur mengatakan tolong kasih ini ke sana, ya udah saya videokan, saya kasih. Saya tidak perlu buat laporan panjang lebar kan Pak ya. Dengan video lebih autentik kan ya. Misalnya 5 juta yang ada di saya kasih 5 juta kan aman sudah tuh kan.
berarti saya sudah lepas tanggung jawab kan, gitu. Oke, Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi demikian juga dengan Pak Tumilan, Pak Jumiran, ketika nanti ada amanah ya Bapak bisa teruskan, dan itu bisa jauh lebih besar daripada pendapatan Bapak sebagai seorang YouTuber gitu. Jadi lokasi ini memang ya apa namanya, sedikit banyak kita bisa menjelaskan bagaimana progres yang dilakukan pemerintah, misalnya seperti listrik gitu kan. Jadi Ya, bisa betul. membantu. Jadi apa, pemerintah tidak perlu membayar media untuk datang sini meliput listriknya. Bapak sudah dengan sukarela meliput perkembangannya. Jadi kita sebenarnya membantu pemerintah. Sepakat nggak Bapak Ibu? Tinggal bagaimana ke depannya, seperti Bapak Ibu bersuara ini kan, apa kebutuhan selanjutnya, air bersih supaya anak nggak gatal-gatal gitu kan. Berarti butuh apa? Butuh instalasi air bersih gitu ya. Karena sebenarnya kalau sumber daya airnya banyak gitu kan Pak ya, airnya tuh. Bapak boleh sih airnya sana tuh. Tuh banyak. Tinggal bagaimana pengelolaannya gitu. Apakah nanti swadaya melibatkan masyarakat atau dari instansi terkait gitu. Semuanya harus disuarakan Pak. Jadi jangan bungkam gitu ya. Jangan diam, karena Bapak Ibu lah yang di sini yang apa namanya, yang menentukan nasib keluarga Bapak Ibu selanjutnya gitu ya. Ya, kalau penyalaan Bapak bongkar, mungkin Bapak akan ditegur, tapi mereka tidak akan pernah tahu kalau Bapak Ibu lapar kan Pak di luar sana. Mereka tidak akan tahu kalau Bapak Ibu lapar. Bapak Ibu harus keluar cari makan melalui kerja tukang gitu. Jadi ya dengan bersuara seperti ini, apalagi ini kan masuk tahun politik nih Pak. Ya, Semoga betul. banyak warga-warga yang memang punya hati tulus untuk membantu ya. Sudah saatnya untuk turun langsung, jangan pada saat bagi-bagi spanduk aja gitu Pak ya. Sepakat nggak Pak? Ujung-ujungnya dapat 100.000 aja Pak ya. Mungkin harusnya 200.000, udah dipotong lagi di atasnya jadi 100.000 ya. Akhirnya suara Bapak hanya terbeli 100.000. Sementara Bapak butuh perjuangan selama 5 tahun. Setelah terpilih udah nggak pernah muncul lagi di sini. Ada nggak gitu Pak? Wah, itu Biasanya ya gitu. Nah, budaya tuh Mas. Budaya sudah. nah itu karena Bapak cuma mau dibayar 100.000. Ada nggak mereka yang siap? Saya turunkan Bapak kalau tidak memenuhi janji kampanyenya gitu. Instalasi listrik di SP5 gitu. Ini tanda tangan, bisa berani nak gitu. Tapi kompak semuanya. Mereka naik itu kalau cuma butuh sekitar 2.000-an suara Pak. Dia bisa naik dengan modal 500 juta. Dia bisa naik tuh dengan modal 500 juta. Tapi setelah itu Bapak dilupakan, dia berusaha untuk mengembalikan utang-utangnya supaya bisa kembali 500 juta itu. Yang kasihan, yang jadi korban siapa? Masyarakat ya. Nah itu dia. Itulah Mas, artinya juga masyarakat tuh saat ini nanti menjelang 2024 paling enggak harus berpikir lah. Jangan seperti yang kemarin-kemarin selalu apa namanya ya, panutan mereka. Ya, Artinya harapan kami masyarakat juga mulai berpikir ke depannya seperti apa sih. ya. Kalau kita selalu budaya yang seperti kemarin ya mungkin kedepannya tetap seperti ini, Nggak akan banyak berubah. tidak akan berubah karena mereka ya kita tidak nyalahkan juga calon itu kan, karena merasa mereka yang datang ke sini itu kan sudah dili, jadi mungkin seperti itu sih. Iya, betul sekali. Ya kan Mas? Ini kira-kira sih. Merasa semua ini. Merasa semua jadi. Merasa. Nah mungkin Mas Angkrip, saya mau tanya ini. Nah, Ini mumpung ketemu. Kira-kira dengan adanya YouTuber ini menurut sampean seperti apa? Apakah mengganggu atau mungkin bermanfaat? Bermanfaat bagi saya, senang nih Pak ya. Ada kemajuan lah di SP5 ini. jadi nanti tentu kita senang kalau ada yang mungkin saya tidak ada waktu untuk bisa, bukan ada waktu ya, maksudnya siapa sih saya mau ketemu kadesnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bisa melanjutkan izin saya untuk bisa meliput warga di sini gitu kan, sehingga kedepannya bisa jauh lebih apa ya, walaupun mungkin tidak semua langsung saya menjanjikan bakal sejahtera gitu, enggak ya, setidaknya dunia luar memahami kondisi Bapak Ibu di sini gitu. Biar yang di atas itu tahu. Nah itu dia, itu intinya. Intinya itu kan. Kalau tidak ada yang meliput mana tahu. Ya, itu dia. Dia tidak mungkin datang ke sini. Ya. Kalau ya ada yang meliput kan sedikit kan bisa tahu di sana gimana perkembangan di sini. Kalau wartawan Bapak Ibu panggil sini, Bapak Ibu bayar mereka. Bayar kayak Kalau kita Indosiar. kan malah kalau ada rezeki lebih malah kami justru yang membayar Bapak Ibu gitu. Gitu.
Ya walaupun nggak banyak, kemarin Pak Pangan dapat pupuk. 1 ton. Ya enggak. Katanya 1 ton, Enggak lah. 1 ton yakin. Enggak, kemarin cuma liput sekali. Ya sekali-kali YouTube satu juga dilihat Pak Sangkrep, saya kan juga YouTuber. Nah itu kan. Gitu lah. Oke, makasih Mas Rival ya, mungkin Sama-sama Pak Tumilan, saya penyemangat terus, warga. YouTube-nya Pejuang Transmigrasi ya. 5. Pejuang Transmigrasi 5 di lokasi ini, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Bapak juga bisa terus meliput kondisi di sini Insya Allah. dan menyampaikan ke dunia luar gitu ya. Mm-mm. Karena kalaupun pemerintah Indonesia tidak bantu, dari luar negeri Pak yang bantu Pak. Mm-mm, Ya. siap. Ini kita bisa bangun musola sampai selesai itu dari bantuan dari Australia. Kita bangun rumah, berikan lahan untuk ada seorang ibu juga dari Australia dan satu orang. Dan juga kita membantu warga asli Kalimantan, warga Punan, kita bangunkan rumah, juga bukan uang kita Pak, Mm-mm. juga dari luar negeri gitu. Jadi ya sekali lagi jangan biarkan dunia tidak mengetahui pejuang-pejuang petani yang ada di sini gitu ya, karena bayangkan kalau tidak ada petani seperti apa hidup mereka gitu ya. Jadi donatur itu kalau sampai yang pernah mengalami Mas ya, bukan orang Indonesia asli, Ada juga orang Indonesia, tapi mayoritas memang dari luar negeri, asli orang luar kan orang gitu. luar yang melihat. Makanya pentingnya teknologi informasi ini gitu. Dan mereka juga mendapatkan laporan autentik, tidak hanya berupa catatan. Ngerti nggak maksudnya Pak? Mereka kirimkan misalnya 50 juta, kita videokan 50 juta kita kasih. Jadi nggak ada potongan-potongan Pak ya. Jangankan bantuan pemerintah, bantuan kampanye pagi-pagi aja yang harusnya 200 jadi berapa Pak? 150. Gak apa-apa, lo ini kan mendekati sambil belajar kita kan. Serangan pacar. Serangan pajar. Kalau bisa jangan sampai gitu. Ya, semoga lah. Dari atas 200 ya 200 lah. Itu makanya. Syukur-syukur kalau ditambah. Nah, ini kebetulan sekalian ngomong ketemu kan, memang 2024 di wilayah Teran ini kan Mas, mungkin kalau nggak ada halangan, nggak ada hambatan sih, ada salah satu warga yang mungkin di 2024 itu mau ikut calon DPR. Bagaimana kira-kira tanggapan? Itu sangat bagus Pak. Kalau bisa semua warga-warga dari yang betul-betul punya niat tulus itu jangan dari luar, orang sini yang naik berusaha cari dukungan. Itu enggak peduli siapapun dia, kalau memang punya niat tulus untuk membangun kampungnya, maju aja Pak gitu. Karena istilahnya kalau memang punya niat tulus ya kita dukung gitu. Sampaikan programnya. Kalau perlu telepon kita, Pak, saya mau maju, saya mau menyampaikan visi misi saya. Sini, saya tidak bayar, saya tidak minta bayaran. Saya bantu sampaikan. Supaya apa? Nanti kalau sudah terpilih, tinggal kita videokan, kita tayangkan lagi videonya ini yang dia sampaikan ini. Kalau perlu kita ke kantor dewan, turunkan rame-rame. Ya kan? Betul itu. Ya, karena dia sudah makanya kalau memang ada yang serius, ya datang ke kita liput apa programnya, supaya nanti kalau dia naik, dia bisa membuktikan apa yang dia katakan gitu. Siap. Kalau malah justru sembunyi-sembunyi cuman nitip-nitip uang ke warga, ya saya yakin ujung-ujungnya nanti itu tidak akan kembali lagi. Iya, tidak akan datang itu loh. Ya enggak Pak? Sepakat lah Pak? Nah, apalagi dari Salim Batu harus ada Pak sosok yang muncul gitu. Sebagai tuan tanah di kampung ini harus berani menyampaikan gitu kan Pak ya. Oke, makasih Mas Rival. Ya, ini sama-sama, mungkin Pak nanti Tumilan. kita akan melanjutkan untuk meliput warga yang ada di Siap. SP5.